Oke Kap, ini Kap Hanikap di channel John Wadikap. Wadidaw. Oke, kembali lagi guys bersama aku Hani Chandra. Konten kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk bisa keterima beasiswa di Thailand. Terutama aku bahas kali ini adalah untuk review scholarship Konken University guys. Jadi simak terus ya. Oke, jadi nama lengkapnya beasiswa dari Konken University itu adalah PKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries, dimana yang bisa apply itu hanya lingkup negara ASEAN aja, termasuk Indonesia ya. Dan GMS Countries yang juga meliputi daerah Cina Selatan. Jadi orang yang tinggal di Cina Selatan bisa apply di beasiswa ini. Sebenarnya aku tiap tahun itu sudah sering review ya tentang beasiswa ini. Jadi kalian yang belum tahu detailnya seperti apa, kalian bisa lihat video beasiswa scholarship di tahun yang lalu. Itu hampir 99% itu aturannya sama. Jadi daripada aku ngulang lagi, kalian bisa tengok di videoku sebelumnya. Nah, yang paling beda tentang beasiswa di tahun 2022 itu adalah living cost yang awalnya hanya 8.000 baht atau sekitar 4 juta. Sekarang tahun ini mulai 2022 naik guys, jadi 10.000 baht per bulan, jadi 5 juta per bulan. Dan itu sangat cukup banget buat hidup di Konken University atau di daerah timur laut Thailand, karena di sana juga relatif murah ketimbang daerah di Bangkok guys. Buat kalian yang belum tahu Konken University itu kampus apa sih gitu loh, jadi Konken University itu adalah kampus 5 besar terbaik di Thailand, yang mana sekarang menduduki peringkat keempat, bahkan naik jauh, yang padahal tahun kemarin itu kalau nggak salah ada di peringkat 6. Nah, tahun ini ada di peringkat 4 se-Thailand guys, dan juga masuk 1000 besar kampus terbaik di dunia ya. Karena beasiswa ini adalah beasiswa full 100%, kalian dibiayai dari mulai biaya kuliah, biaya bulanan atau biaya hidup bulanan, lalu uang untuk riset juga per semester, lalu visa, lalu tiket pesawat, dan juga mengcover biaya karantina. Sehingga totalnya kalau dihitung selama 2-3 tahun kalian bisa dapat beasiswa sebesar totalnya 200 juta rupiah. Nah, kali ini Konken University ini setiap tahunnya buka selama 2 periode guys. Periode yang pertama ini bakal dibuka sampai awal Februari, ya mungkin hampir habis ya. Tapi aku selalu update di Instagram mentoring beasiswa. Jadi aku punya juga Instagram yang namanya @mimpi.idn. Jadi kalian biasa follow di sana buat update beasiswa Thailand terbaru. Termasuk Konken University kita sudah umumkan dari 2 bulan yang lalu di Instagram kita. Yang kedua itu sekitar Agustus hingga Oktober kalau nggak salah ya. Pokoknya 2 kali. Jadi kalian kalau nggak ngambil periode ini, siap-siaplah periode yang selanjutnya. Tapi tiap tahun ini pasti buka kok. Nah, aku sih nyaranin kalau kalian itu apply-nya itu yang di periode pertama ya, periode yang mereka buka bulan November sampai Februari ya. Karena di sini dia nerima lebih banyak kuota, sekitar 40-50 orang. Nah, kalau periode 2 ini itu sekitar 10-20 orang aja. Nah, jadi kalau kalian mau dapat kesempatan lebih besar, kalian ambil yang periode yang di awal tahun, oke? Jadi kita langsung aja bahas ke persiapan dokumennya, oke? Oke, jadi untuk persiapan beasiswa kalian harus mengerti dulu kalau persiapan beasiswa ini nggak bisa cuma sekedar 1 minggu 2 minggu. Kalian harus menyiapkan persiapan dokumen-dokumen beasiswa ini dari jauh-jauh hari guys. Bahkan minimal mungkin menurutku 2 bulan itu udah waktu yang pas untuk menyiapkan beasiswa. Jadi sebelum dia buka kita harus persiapan waktu 2 bulan atau 3 bulan untuk menyiapkan segala dokumen agar persiapan kita matang guys. Itu tips yang pertama dari aku. Semakin matang dokumen kita, semakin besar peluang kita untuk keterima, oke? Nah, yang kedua yang paling penting adalah
syarat administratif. Jadi di form itu ada list yang harus kalian siapkan. Jangan sampai kelewat atau nggak ada ya. Dari paspor, dari transkrip kalian, dari sertifikat bahasa Inggris kalian dan segala macam, itu semuanya harus ada karena screening pertama adalah persyaratan berkas ya. Ya kalau mungkin yang daftar sedikit mungkin lebih kendor persyaratan administratifnya. Tapi kalau di fakultas itu ternyata banyak, mungkin kayak 20 atau 30 orang yang daftar sekaligus. Mungkin dia nggak baca satu-satu nih dokumen kalian. Mereka biasanya milih yang mana yang lengkap, yang nggak lengkap disisihkan. Mungkin yang disisihkan itu punya background bagus daripada yang lengkap ini. Nah kan eman ya. Jadi lebih baik kalian harus lengkapin administratifnya selengkap mungkin supaya kalian dapat prioritas pertama dan masuk ke tahap berikutnya. Nah, dokumen administratif yang harus dipersiapkan adalah yang pertama ya, aku lihat ya, salinan paspor, akte kelahiran, dan salinan kartu tanda penduduk KTP yang sudah ditranslate guys. Jadi kalian harus translatekan dokumen kalian ke penerjemah tersumpah. Lalu juga salinan transkrip nilai, ijazah, dan sertifikat TOEFL atau IELTS kalian juga harus dilampirkan. Nah, KKU ini unik. Jadi untuk pendaftar S2 kalian nggak diwajibkan untuk melampirkan TOEFL loh guys. Enak banget kan? Jadi nggak perlu TOEFL, itu kalian bisa dapat beasiswa. Tapi ada tapinya nih. Kalau yang punya TOEFL itu bisa jadi prioritas yang lebih tinggi. Nah, jadi bukan berarti aku nggak punya TOEFL nggak apa-apa, aku bisa daftar. Kalau kalian punya TOEFL itu lebih bagus karena kalian otomatis lebih bagus daripada kandidat yang nggak ngirim TOEFL gitu guys. Karena banyak banget ya faktor X dari reviewer itu memilih atau memilah kandidatnya ya, kayak faktor X banget gitu loh. Jadi kita tugasnya mempersiapkan sebaik mungkin aplikasi kita aja gitu aja. Lalu selanjutnya surat hasil medical check up, yang masih berlaku ya, jangan yang 2 atau 3 tahun lalu kalian lampirkan. Enggak, nanti kalau kelihatan terus aduh ini kok salah ini, akhirnya diragukan gitu guys. Jadi yang terbaru, medical check up yang terbaru. Lalu SKCK kalian bisa minta ke Polres atau Polda setempat itu untuk pengajuan beasiswa. Mintanya yang bahasa Inggris ya, jangan yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris. Lalu salinan MOU dengan KKU jika kampus kalian, kampus S1 atau kampus S2 kalian itu punya MOU dengan Conken University, itu bisa membantu dan bisa masuk sebagai prioritas juga. Nah, lalu juga sertifikat yang lainnya guys, kalian ikut lomba, kalian ikut seminar, kalian ikut kegiatan-kegiatan yang punya poin lebih dan bisa menunjukkan kalau kalian itu lebih baik daripada kandidat lainnya, itu lampirkan aja. Oke. Jangan dilampirin semua. Misalnya kalian punya 100 sertifikat, kalian lampirin semua, jangan. Pilih yang terbaik, yang punya andil dalam karir kalian, dan kalau bisa yang tingkat nasional atau internasional guys. Nah, sekian tentang persyaratan administratifnya. Sekarang kita pergi ke persyaratan yang lebih khusus ya. Apa aja? Yuk simak. Nah, yang pertama membuat motivation letter atau biasanya orang nyebutnya motlet ya. Nah, tipsnya jangan bertele-tele di bagian ini. Cukup kalian buat maksimal 1 halaman. Kalau bisa ya 3/4 atau setengah halaman itu udah cukup banget. Nah, di bagian motlet kalian bisa jelasin tentang perkenalan diri kalian, background pendidikan kalian, dan riset interest kalian ke arah mana. Lalu kalian juga bisa bercerita tentang future plan kalian di sana. Jadi antara perkenalan diri, background, riset interest, dan future plan kalian itu harus berkesinambungan ya, harus satu alur supaya kalian bisa menceritakan tentang manfaat yang akan kalian ingin raih di masa depan melalui beasiswa ini guys, kayak gitu ya. Yang kedua, research plan. Nah, research plan ini menurutku bagian yang paling susah karena kita harus membuat rencana studi
selama 2 tahun untuk master atau selama 3 tahun untuk PhD. Gunanya apa research plan ini? Jadi para reviewer yang membaca aplikasi kalian ini udah bisa tahu ke arah mana kalian akan belajar. Lalu tim reviewer juga bisa menentukan calon advisernya untuk kalian. Nah, tipsnya untuk memperbesar peluang kalian bisa yang pertama bisa kontak atau kepoin penelitian dosen di Konken University. Misalnya di kampus, aku sebagai contoh ya, aku di kampus Faculty of Architecture. Nah, kalian bisa kepoin tentang melalui webnya Faculty of Architecture. Kalian copy namanya ajannya atau dosennya, lalu kalian enter, kalian cari publication papernya itu tentang apa aja. Ambil contoh kalau misalnya tentang bangunan tinggi atau tentang kota, nah kayak gitu ya. Nah, kalian bisa mengikuti concern topik mereka. Jadi jangan buat topik sendiri, karena kalau buat topik sendiri dan kebetulan di sana nggak ada yang setopik sama kalian, mungkin kalian punya peluang besar untuk di reject. Jadi usahakan kalian tahu dulu fakultas yang kalian ingin apply ini dia itu fokusnya kemana aja, karena setiap fakultas atau setiap universitas kan nggak ahli di semua bidang ya. Jadi bakal ada bidang-bidang tertentu yang mereka sangat ahli. Nah, kalian bisa masukin research paper atau topik kalian itu ke topik yang sesuai dengan fakultas yang akan kalian pilih gitu guys. Nah, selain itu ada cara lain, yaitu kalian bisa hubungi dosen yang ada di fakultas tersebut lalu menanyakan informasi tentang beasiswa. Dan kalian juga bisa tulis kalau kalian bermaksud untuk apply beasiswa yang dibuka oleh Konken University, lalu kalian juga lampirin tentang topik riset kalian. Nah, kalau dibalas, nah itu adalah poin positif. Jadi paling enggak dosen yang kalian hubungi itu udah tahu kalian kalau rencana kalian mau apply, lalu juga sudah tahu topik apa yang mau kalian bawakan. Bahkan ada beberapa temen yang setelah ngirim proposal riset ya, mereka juga dikasih komen untuk menambahkan di sini dan mereka juga bersedia jika kalian terpilih sebagai penerima beasiswa, beliau bersedia untuk menjadi advisor kalian. Nah, itu poin plus banget guys, dan mungkin itu menambah sekitar 20% atau sampai 30% kemungkinan kalian keterima di kampus tersebut, karena fakultas juga memiliki andil dalam menyeleksi kandidatnya. Lalu yang ketiga, recommendation letter. Jadi recommendation letter ini biasanya ada 2 guys. Recommendation letter ini istilahnya kayak referensi dari dosen pembimbing kalian di kampus sebelumnya atau rektor kalian. Selain itu, selain di kampus, kalian juga bisa minta recommendation letter dari pimpinan perusahaan kalian. Kenapa kok kalian pantas untuk menerima beasiswa ini? Nah, jadi bos kalian atau pembimbing kalian itu bakal mengisi tentang pribadi kalian itu seperti apa. Di sini ada beberapa kasus ya. Yang pertama, yang ngisi atau pembimbing kalian atau bos kalian itu biasanya ada yang memilih ngisi sendiri, ada yang milih untuk kalian isikan aja gitu loh. Nah, kalau misalnya dia ngisi sendiri kan gampang ya, tinggal diisi terus dia tanda tangan beres. Nah, kalau misalnya kalian disuruh ngisi sendiri ya gak apa-apa, kalian isi sendiri sesuai dengan kejujuran hati kalian gitu ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Apa yang baik kalian tulis, apa yang kurang baik itu mungkin dihilangkan aja gitu. Lalu setelah kalian tulis semua, kalian konsultasikan ke yang akan tanda tangan, bos atau pembimbing kalian. Nah, kalian konsultasikan kalau kalian itu menulis seperti ini. Jika mereka setuju, mereka akan tanda tangan dan rekomendasi kalian udah beres. Jadi kayak gitu aja, itu paling step yang paling gampang sih. Yang membuat susah sebenarnya janjiannya ya. Janjian dengan dosen atau dengan bos ini yang memakan waktu lama ya. Nunggu dia nggak sibuk, nunggu dia balik dari luar kota, nah itu. Jadi kalian harus hati-hati sama timingnya. Itulah tips-tips yang bisa aku kasihkan untuk kalian yang sedang persiapan beasiswa ke KKU, yang mana sebentar lagi juga bakal ditutup. Dan mungkin yang melihat video ini saat beasiswanya ada ditutup, jangan berkecil hati, karena akan buka lagi setiap tahunnya ya. Setiap tahun ada 2 periode, aku ingatkan lagi ada 2 periode. Jadi
saat kalian lihat video ini dan kalian tertarik dengan Konken University, kalian bisa langsung siapkan berkas-berkas yang tadi aku bilang. Jadi saat Konken University buka lagi, kalian sudah bisa dan apply langsung gitu. Nah, kalian buat yang ingin tahu tentang update-update beasiswa Thailand, jangan lupa kalian juga follow Instagram aku, lalu juga Instagramnya mimpi.idn, lalu juga bisa tergabung ke Telegramnya grup beasiswa Thailand. Nah, kalian di sana bisa dapat informasi terkait beasiswa Thailand. Juga kami juga mempunyai layanan mentoring beasiswa ke kampus-kampus Thailand, yang mana mentornya itu adalah mentor-mentor dari penerima beasiswa tersebut. Bahkan nggak cuma Konken University, ada Chulalongkorn University, Chiang Mai University, Kasetsart University, Thammasat University, dan yang lain-lainnya guys. Jadi kalian yang tertarik dan pengen kuliah di Thailand, kalian harus join di Instagram tersebut. Oke, sekian dulu infoku. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, lalu share, like, komen, supaya aku semakin semangat lagi untuk buat video-video review beasiswa seperti ini guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Aku ucapkan Khop Kun Hap, John Wadikap, Wadidaw, bye bye.